sehat, terima kasih. Oke. Gimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Bu Ana, berkaitan dengan obrolan kita kemarin, hari ini kita akan mengadakan kegiatan prasupervisi. Bagaimana Bu Ana? Baik, Bu Nuri, saya sudah siap. Oke, Bu Ana, perlu saya sampaikan terlebih dahulu tujuan dari supervisi dan supervisi itu tujuannya untuk apa? Seperti itu Bu Ana. Jadi supervisi akademis ini merupakan serangkaian aktivitas yang tentunya ini akan berdampak kepada guru secara langsung dan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, untuk mekanismenya ini ada 3 Bu Ana, ada prasupervisi, kemudian kegiatan supervisi atau observasinya, dan pasca supervisi atau pasca observasi. Begitu Bu Ana? Baik, Bu Nuri. Oke Bu Ana, kalau boleh saya tahu Bu Ana, tujuan pembelajaran nanti ketika saya akan mengobservasi Bu Ana itu apa? Tujuan pembelajarannya lebih ke memahami karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Oke, jadi tujuan pembelajarannya itu siswa memahami karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Ya. Oke, jadi di sini siswa akan menggambar juga seperti itu. Diharapkan nantinya siswa bisa menggambar, tapi lebih ditekankan bagaimana sifat fungsi grafik itu kalau dia terbuka ke atas, kalau dia terbuka ke bawah, sumbu simetrinya di mana. Mungkin lebih memahami ke arah situ dulu ya sebelum siswa bisa menggambar. Jadi siswa memahami karakteristik grafik fungsi kuadrat. Nah Bu Ana, sebagai seorang guru, Bu Ana di sini kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu di bagian apa Bu Ana? Saya ingin sekali mengembangkan kompetensi di bagian mengembangkan kemampuan saya untuk mengembangkan strategi belajar sehingga memenuhi kebutuhan belajar murid. Gaya belajar murid. Kan gaya belajar murid itu beda-beda ya, ada yang visual, auditori, ada yang kinestetik. Nah, saya ingin saya ingin memenuhi bagaimana caranya supaya bisa memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan gaya belajar. Ya, jadi kompetensi yang ingin Bu Ana kembangkan, jadi bagaimana Bu Ana menggunakan strategi pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid sesuai dengan gaya belajarnya. Iya, betul. Apakah itu aja atau ada yang lain? Mungkin sebenarnya ada juga yang lain ya. Saya ingin juga membangkitkan motivasi siswa. Itu aja. Oke, jadi kalau di sini saya catat, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu di bagian bagaimana menggunakan strategi pembelajaran, kemudian mengakomodir kebutuhan belajar siswa sesuai dengan gaya belajarnya, dan pemberian motivasi. Seperti itu Bu Ana? Iya, betul. Baik Bu Ana, luar biasa sekali Bu Ana. Dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yang tadi Ibu sebutkan, nah kompetensi mana yang ingin Ibu observasi oleh saya itu secara spesifik? Mungkin lebih ke pemenuhan kebutuhan siswa dalam menyikapi berbagai macam gaya belajar siswa itu ya. Jadi dari ketiga kompetensi itu yang ingin dikembangkan atau ingin diobservasi secara spesifik itu yaitu mengakomodir kebutuhan belajar siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Iya, betul. Oke. Bu Ana, jika itu alasan kompetensi yang ingin Ibu pilih untuk menjadi objek observasi, kalau boleh saya tahu ini alasannya apa Bu? Karena sebelum ini saya belum pernah mengajar dengan memperhatikan gaya belajar siswa. Jadi saya mengajarnya saya samakan untuk semua gitu. Jadi saya ingin menambah pengalaman baru bagaimana pemahaman siswa dengan membedakan berdifferensiasi pada proses pembelajaran. Jadi Ibu memfokuskan observasi kepada pemenuhan kebutuhan belajar murid untuk gaya belajarnya karena Ibu belum pernah ada pengalaman ya Bu ya. Jadi di sini agar Ibu tujuannya mendapatkan pengalaman untuk meningkatkan kompetensi tersebut khususnya di pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Oke, baik Bu Ana, luar biasa sekali gagasan yang Ibu kemukakan. Saya sangat mengapresiasi semangat yang Ibu miliki. Terima kasih banyak Bu Nuri. Baik, Bu Ana, lalu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan yang tadi mengenai memenuhi kebutuhan belajarnya? Ya, jadi mungkin yang bisa menjadi indikator adalah
bisa saya lihat dari hasil kuis nanti yang akan saya berikan di akhir pembelajaran ya, karena kan saya ingin melihat apakah dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini mereka lebih paham atau sama saja gitu kan. Baik, Jadi bisa baik. mungkin bisa dilihat dari hasil kuis ya. Baik. Oh, jadi nanti dalam ketika memenuhi kebutuhan belajarnya, di akhir kegiatan ibu akan memberikan suatu assessment, dan ibu akan melihat hasil assessmentnya itu sebagai apakah indikatornya tercapai setelah ibu berupaya melakukan kegiatan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid, seperti itu ya. Ya, Jadi dari betul. hasil assessment ya Bu ya, Ya, hasil betul kuis. sekali. Baik. Bu Ana, lalu untuk mencapai tujuan pengembangan yang diinginkan, strategi apa yang ibu siapkan untuk membantu ibu dalam kegiatan pembelajaran nanti? Tentu yang pertama saya mempersiapkan diri saya dengan sebaik-baiknya Bu Nuria. Saya juga memikirkan strategi apa yang akan saya lakukan dan mempersiapkan mungkin saya nanti akan lebih memilih ke diferensiasi konten. Jadi saya akan mempersiapkan konten belajarnya juga. Saya akan mencari referensinya juga dari berbagai sumber. Saya menyiapkan LKPD dan menyiapkan kuisnya juga untuk asesmen. Assessmentnya Dan saya juga sudah mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhan gaya belajarnya. Dan nanti juga saya akan memanfaatkan aplikasi GeoGebra dalam pengerjaan LKPD. Dan juga saya mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan seperti Infocus, Video, dan lain sebagainya. Baik. Dari yang ibu sampaikan, saya catat ada 7 ya Bu ya, strategi agar ibu mencapai tujuan pengembangan yang ibu inginkan. Ibu mempersiapkan diri sesuai situasi dan kondisi agar nanti bisa kegiatan itu berjalan dengan lancar. Kemudian strategi pembelajarannya juga sudah ibu siapkan. Ibu juga sudah menyiapkan bahan ajar dengan menggunakan diferensiasi konten sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian ibu juga sudah mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Ibu juga mencari referensi dari berbagai sumber belajar, dan ibu menggunakan media pembelajaran ya, dari mulai Infocus, kemudian juga melibatkan aplikasi GeoGebra. Iya, betul. Luar biasa sekali Bu Ana persiapannya. Ibu benar-benar menyiapkan segala sesuatunya supaya nanti kegiatan pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar, dan tentunya kita mengharapkan ini berpusat kepada murid ya Bu Ana. Ya, amin. Mudah-mudahan. Nah, berkenaan dengan strategi yang ibu sampaikan tadi, apa yang harus ibu persiapkan agar strategi ini bisa berjalan dengan lancar ibu? Yang jelas saya mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Saya juga mempersiapkan emosi saya mungkin nanti menghadapi siswa di kelas. Ya. Dan juga saya akan mencoba membuat anak-anak belajar lebih nyaman lagi di kelas. Oke, ya, jadi mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, mempersiapkan emosi kita ya agar nanti bisa tetap fokus kepada murid dan tujuan yang ingin dicapai, dan mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan nyaman. Begitu Bu Ana ya? Luar biasa sekali. Nah Bu Ana, komitmen apa Bu agar nanti pada saat kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan sukses? Komitmen yang ibu buat gitu. Yang pertama saya akan membuat persiapan yang matang, dan yang kedua saya akan selalu berkolaborasi dengan rekan yang memiliki pengalaman tentang pembelajaran yang berpusat pada murid ini, dan terutama tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Dan juga saya akan mencoba untuk mengelola emosi saya. Iya, baik Bu. Jadi komitmennya ibu prepare ya Bu ya, segala sesuatunya dengan matang. Kemudian ibu juga melibatkan rekan sejawat, berkolaborasi tentunya dengan rekan matematik ya Bu ya, bersama guru matematik yang memiliki pengalaman yang sudah mungkin menerapkan pembelajaran ini, dan ibu mencoba mengelola emosi ketika nanti menghadapi situasi dengan murid. Seperti itu Ibu? Iya, betul. Luar biasa sekali ide dan gagasan yang ibu miliki. Tadi saya catat 3 komitmen ya Bu ya, agar kegiatan nanti ketika observasi itu berjalan dengan lancar dan sukses. Nah Bu Ana, siapa saja selain tadi yang ibu sampaikan, kan ada rekan sejawat ya Bu ya, yang bisa membantu ibu dalam mensukseskan kegiatan pembelajaran nanti?
Tentunya yang pertama Ibu Nuri sebagai supervisor saya, juga Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan sejawat, dan tentunya juga para murid yang akan nanti terlibat. betul. Jadi selain rekan sejawat, Bapak Kepala Sekolah juga Ibu ikut libatkan ya Bu Iya, ya? betul. Kemudian terima kasih saya juga dilibatkan dan siswa tentunya ya. Oke, baik Bu Ana. Bu Ana, jadi apa yang dapat Ibu simpulkan dari kegiatan kita sekarang ini? Dalam melaksanakan kegiatan supervisi ini, seperti yang tadi Bu Nuri sudah sebutkan, saya akan ada 3 kompetensi yang ingin saya capai. Namun proses observasinya difokuskan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan ya, belajar. betul. Ya, dalam melaksanakan supervisi besok, tadi saya sudah sebutkan bahwa indikator tercapaian saya yang akan saya observasi lebih itu dapat saya lihat dari hasil kuisnya, indikatornya ya. Iya, betul. Dan tentunya dalam melaksanakan strategi ini saya membutuhkan dukungan dari rekan-rekan guru. Luar biasa sekali. Semoga kegiatan supervisi nanti dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu Ana. Dan saya sangat mendukung sekali segala upaya yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan nanti. Dan sebagai tambahan informasi Bu Ana, pada saat kegiatan observasi ini saya dibantu lembar observasi Bu Ana ya. Ada lembar observasi di sini, ada kegiatan observasinya ada di sini. Nah, di sini nanti saya akan isi sesuai dengan apa yang Ibu laksanakan ketika di kelas. Dan setelah kegiatan observasi, kita akan berdiskusi kembali Bu Ana terkait umpan balik kegiatan supervisi yang telah dilaksanakan. Baik, Bu Nuri. Nah, Bu Ana kira-kira apa lagi yang bisa saya bantu? Sudah cukup sepertinya Bu Nuri ya. Baik Bu Ana. Nah, untuk kegiatan observasinya rencana akan dilaksanakan kapan dan di mana? Rencananya sih besok ya, di kelas 10.4 pada jam pukul pertama sampai ketiga, yaitu jam 7.30 sampai jam 9.45. Baik Bu Ana. Insya Allah kita bertemu lagi besok ya di kelas 10.4 pukul 7.30 sampai 9.45. 3 JP ya? Ya, betul, 3 JP. Baik Bu Ana. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan selalu semangat Bu Ana. Amin. Terima kasih Bu Nuri. Terima kasih Bu Ana waktunya. Ya, selamat siang Bu Selamat Nuri. siang.